Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya di semester yang kedua ini. Nah, anak-anak, hari ini di semester yang kedua kita akan belajar aswajah bab yang pertama, yaitu tentang Badan Otonom Nahdlatul Ulama, bersama dengan saya, guru pengajar kalian, Bu Iswatin. Nah, anak-anak, badan otonom dalam pertemuan kali ini yaitu tentang Fatayat NU, IPNU, dan IPPNU. Adapun sejarah Fatayat NU sendiri di sini yaitu Fatayat yang artinya adalah para pemudi, berarti organisasi untuk pemudi Nahdlatul Ulama, yang didirikan di Surabaya 12 April 1950 Masehi bertepatan dengan 7 Rajab 1369 Hijriah. Muktamar yang ke-18 di Jakarta 20 April sampai 3 Mei 1950 Masehi ya. Kemudian Fatayat resmi dan disahkan menjadi Badan Otonom Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan Banom. Adapun tokoh pendirinya yaitu Nyai Murtosyah dari Gresik, Nyai Khuzaimah Mansur dari Gresik, dan Nyai Aminah dari Sidoarjo. Tujuan berdirinya Fatayat NU diantaranya yaitu 1. Membentuk pemudi atau wanita muda Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, beramal, cakap, dan bertanggung jawab, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang kedua, mewujudkan rasa kesetiaan terhadap azas, akidah, dan tujuan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lambang Fatayat NU sebagaimana yang anak-anak lihat di gambar itu ya. Nah, arti dari lambang itu, yang pertama, di situ ada setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci. Kemudian tegaknya bunga melati di atas 2 helai daun berarti dalam setiap gerak langkahnya Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan muslimat NU. Kemudian di dalam sebuah bintang berarti gerak langkah Fatayat NU selalu berlandaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Ada 8 bintang, berarti 4 bintang itu adalah 4 khalifah dan ada 4 bintangnya lagi adalah 4 madhab. Dilingkari oleh tali persatuan, berarti Fatayat NU tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatayat NU sendiri adalah organisasi pemudi atau perempuan muda Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilukis dengan warna putih di atas warna dasar hijau, berarti kesucian dan kebenaran. Syarat menjadi anggota Fatayat NU yaitu perempuan muda Indonesia, beragama Islam, usia 20 tahun dan maksimal 45 tahun. Sedangkan struktur kepengurusannya, yang pertama mulai dari pimpinan pusat, itu berada di tingkat pusat, berarti di ibu kota. Ke bawahnya lagi ada pimpinan wilayah berada di tingkat provinsi, ke bawah lagi pimpinan cabang berada di tingkat kabupaten, kemudian ke bawah lagi pimpinan anak cabang berada di tingkat kecamatan, serta paling bawah adalah pimpinan ranting berada di tingkat desa. Nah, anak-anak, sekarang tentang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan IPNU. Sejarah kelahiran IPNU atau cikal bakal berdirinya IPNU di sini dimulai dari tahun 1939 ada organisasi yang bernama Samrotul Mustabidin. Kemudian dilanjutkan tahun 1941 ada organisasi Persanu yaitu Persatuan Murid NU. Kemudian lanjut tahun 1945 dengan organisasi IMUNU yaitu Ikatan Murid NU. Lanjut tahun 1945 juga ada Subhanul Muslimin di Medan.
tahun 1940 juga ada Ijtimatul Tolabiyah juga di Medan ya. Lanjut tahun 1950 ada Ikatan Mubalek yang berada di Semarang, dan yang terakhir adalah IPNO yaitu Ikatan Pelajar Islam NU. Itulah cikal bakal dari IPNO. Tujuan berdirinya IPNO yaitu terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lambang IPNO sebagaimana yang anak-anak lihat gambar di situ adalah bulat ya, yang berarti kontinu atau istiqomah. Kemudian bertuliskan IPNO ada 3 titik bermakna iman, Islam, dan ihsan. Tulisan IPNO diapit 3 garis sejajar yang melambangkan rukun iman. Sudut bintang 5 melambangkan rukun Islam, bintang melambangkan cita-cita yang tinggi, bintang besar di bawah tulisan IPNO melambangkan Nabi Muhammad SAW, 4 bintang sebelah kanan melambangkan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian juga ada 4 bintang sebelah kiri melambangkan 4 madhab yang ada di Indonesia sendiri, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. 2 kitab artinya adalah kitab Al-Quran dan hadis. Ada bulu yang melambangkan ilmu, 2 bulu angsa bersilang melambangkan sintesa menuntut ilmu umum dan ilmu agama. Dan warna hijau berarti kesuburan, warna kuning berarti kejayaan, serta warna putih berarti suci. Syarat menjadi anggota IPNO: berusia 12 tahun sampai 30 tahun, menyatakan kesediaannya secara tertulis kepada pimpinan IPNO setempat, dan pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti masa kesetiaan anggota Magesta. Adapun struktur kepengurusannya hampir sama semua ya dengan Fatayat, yaitu pimpinan pusat berada di tingkat pusat, pimpinan wilayah berada di tingkat provinsi, pimpinan cabang berada di tingkat kabupaten, pimpinan anak cabang berada di tingkat kecamatan, dan yang paling bawah adalah pimpinan ranting berada di tingkat desa. Nah, yang terakhir anak-anak di sini adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan IPPNU. Sejarah IPPNU sendiri yaitu IPPNU salah satu badan otonom yang mendampingi remaja, santri, dan pelajar putri NU yang didirikan tanggal 8 Rajab 1347 Hijriah bertepatan 2 Maret 1955 Masehi di Solo. Pendirinya adalah Nyai Umroh Mahfudho. Tujuan berdirinya IPPNU diantaranya yang pertama sebagai wadah berhimpun pelajar dan santri putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan semangat, jiwa, dan nilai-nilai Nahdliyin. Yang kedua, sebagai wadah komunikasi pelajar dan santri putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan syiar Islam. Dan yang ketiga, sebagai wadah kaderisasi pelajar dan santri putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kaderisasi bangsa. Adapun lambang IPPNU sebagaimana yang anak-anak lihat di situ gambar segitiga ya, dengan warna dasar hijau berarti kesuburan dan kebesaran, warna putih menunjukkan suci, dan warna kuning berarti hikmah yang tinggi. Bentuk segitiga menunjukkan arti istiqomah, kokoh, dan iman, Islam, ihsan. 5 titik dalam kata IPNU itu termasuk rukun Islam ya. 2 kuncup bunga melati berarti perempuan dengan kebersihan pikiran dan kesucian hati. 2 garis putih mengapit garis kuning berarti
2 kalimat syahadat, bintang berarti ketinggian cita-cita, kemudian ada 9 bintang, lambang keluarga NU yaitu 1 bintang besar di tengah, itu berarti Nabi Muhammad SAW, 4 bintang kanan Khulafaur Rasyidin, dan 4 bintang kiri adalah madhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 2 kitab berarti Al-Quran dan Hadis, dan 20 angsa bersilang, yakni sama dengan Ibnu tadi, sintesa antara ilmu umum dan ilmu agama. Syarat menjadi anggota IPPNU, berusia 12 tahun hingga 27 tahun, menyetujui peraturan dasar dan peraturan rumah tangga di dalam IPPNU, menyatakan kesediaannya secara tertulis kepada pimpinan IPPNU setempat. Adapun strukturnya sama dengan Ibnu, pimpinan pusat berada di tingkat pusat, pimpinan wilayah berada di tingkat provinsi, pimpinan cabang berada di tingkat kabupaten, pimpinan anak cabang berada di tingkat kecamatan, dan yang paling bawah adalah pimpinan ranting berada di tingkat desa. Nah, demikianlah anak-anak keterangan dari saya tentang Badan Otonom Fatayat NU, IPNU, serta IPPNU. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya, membawa manfaat, serta membawa berkah bagi kehidupan kalian. Nah, sekarang kerjakanlah soal yang ada di bawah ini di buku tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.